700.000. Data kami sudah lebih 5.000 yang kami kirim ke pribadi. Bilang kewalahan nih. Menangkal sekian ratus ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Gamal TV dimanapun berada? Kali ini masih bersama saya Ulfah dari tim Gamal Institute yang akan ekspos pembibitan khususnya pada kelapa sawit. Nah, di sini saya sudah terhubung bersama narasumber kami yaitu Bapak Aliyadi dari KUD Sawit Jaya. Selamat siang Bapak Aliyadi. Ya, barangkali sebelum dimulai Pak, bisa Bapak perkenalkan sedikit mengenai latar belakang Bapak. Silakan Bapak. Usia bibit kurang lebih 2 bulan, sedang dalam proses pemindahan ke polybag besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aliyadi dari Koperasi Unit Desa Sawit Jaya sebagai sekretaris. Kemudian diberi kuasa untuk mengelola penangkar kelapa sawit. KUD Sawit Jaya memulai penangkar pada tahun 2015 dengan pertama izin awal itu cukup kabupaten, kemudian 1 bulan kemudian ada perubahan harus izin provinsi, kemudian sekitar setahun kemudian izin provinsi berubah. Awalnya Sawit Jaya itu membuat pembibitan cuma khusus untuk anggota KUD Sawit Jaya. Karena Sawit Jaya anggotanya kebunnya sudah tua. Makanya kita berinisiatif untuk menangkar kelapa sawit. Di daerah kami banyak petani kelapa sawit, tapi tidak ada penangkar resmi. Nah, jadi itulah awal kami berpikir untuk menjadi penangkar kelapa sawit, karena di samping anggota kami sendiri butuh peremajaan dengan menggunakan bibit unggul, maka kami berinisiatif untuk membibit kelapa sawit. Itu awal mulanya kami menjadi penangkar. Terima kasih. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Aliyadi. Nah, jadi memang awalnya ini untuk anggota dulu ya Pak ya? Awalnya itu karena butuh replanting, tapi sekarang nampaknya sudah lebih ini melebarkan sayapnya nih. Iya. Ya, oke Pak. Barangkali Pak bisa Bapak sampaikan gitu untuk di tahun 2021 ini Pak dalam memproduksi benih kelapa sawit ya khususnya di KUD Sawit Jaya, di Bapak itu untuk kapasitasnya ditargetkan tidak Pak? Misalnya tahun ini berapa seperti itu? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita karena Sawit Jaya ini juga ditunjuk oleh teman-teman sesama pengurus koperasi untuk menjadi penyedia benih untuk program replanting, maka kami target di 2021 itu sekitar 700.000. 2021. Kemarin di 2020 kita target 900 tapi tidak terpenuhi. Pertama hambatannya itu memang dengan adanya peremajaan sawit ini menyediakan kecambahan, sehingga terhambat juga di kita.
Kemudian kesediaan lahan. Makanya di foto dan video yang kami kirim itu kami meminjam lahan-lahan yang akan direplanting. Jadi pinjam pakai karena memang di tempat kami ini sudah tidak ada lagi lahan yang memenuhi syarat yang luas untuk menyediakan tempat menangkal sekian ratus ribu. Jadi kami memerlukan beberapa tempat. Sekarang kami meminjam lahan itu sekitar 20 hektar. Jadi di beberapa tempat, tidak di satu tempat. Nah, di 2021 target kita sudah 700.000, kecambah baru bisa datang itu sekitar 50-70.000 baru. Nah, hambatan memang ya. Kemudian karena kami tidak adanya lahan untuk yang permanen, pinjam lahan yang ikut replanting, kesulitan kita untuk bekerjasama dengan sumber benih yang menginginkan tempat yang permanen. Nah, itu salah satu perusahaan karena itu kendala. Jadi tidak di tempat kami sepertinya kalau untuk menampung sekian ratus ribu di satu tempat penangkar yang layak kayaknya memang kesulitan. Nah, ini salah satu kendala di kami kalau sumber benih mengisyaratkan seperti itu. Karena tidak mungkin kalau kami meminjam tanah replanting kebun masyarakat terus kami rubah topografi tanahnya akan menjadi masalah dengan pemilik. Jadi kalau secara permanen tidak bisa untuk demikian banyaknya bibit. Jadi itu kendala kami sehingga sepertinya target itu tidak tercapai lagi karena target di wilayah kami tahun ini untuk replanting itu 4.000 hektar. Otomatis 60%-nya itu Sawijaya yang menyediakan. 60-70% itu Sawijaya yang menyediakan. Saya rasa itu. Ya baik Pak. Di antara beberapa kendala tadi ya semoga tetap bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Iya. Amin. Nah tadi juga Bapak sebutkan ya di antaranya ada beberapa kendala tadi. Meskipun di tahun lalu nih Pak ya target produksi kecambahnya itu tadi di angka 900 dan belum terpenuhi sehingga di tahun ini sekitar 700.000 ya Pak ya. Nah mungkin di tahun berikutnya bisa naik ataupun bisa tercapai dulu nih target pada tahun sebelumnya seperti itu. Ya Bapak, untuk di KUD Sawijaya sendiri Pak, ini kan tadi Bapak diceritakan tidak fokus untuk program PSR saja ya Pak ya, tapi juga bisa membantu untuk petani juga ya Pak ya. Ya kami memang menyediakan itu lebih daripada kebutuhan PSR karena sekarang petani sudah banyak yang mengerti bahwa begitu pentingnya menggunakan bibit unggul. Jadi kami juga melayani pribadi-pribadi. Ini dari data kami sudah lebih 5.000 yang kami kirim ke pribadi-pribadi. Jadi karena memang kendala tadinya itu memang petani ingin menanam bibit unggul, memang penangkarnya nggak ada. Nah sekarang alhamdulillah Sawijaya melayani juga yang pribadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Berhubung tadi juga permintaan kan banyak ya Pak ya. Jadi kewalahan ya bisa di para penangkar gitu. Oke. Nah ya Pak, untuk asal bibitnya sendiri Pak dari KUD Sawijaya ini benihnya asalnya dari mana nih Pak? Kami asal dari Bakti Tani Nusantara TN1. Dengan varietas apa saja Pak? Cuman satu aja, TN1. Oh, TN1 itu ya? Iya. Nah, mungkin bisa sambil Bapak ceritakan nih Pak, kelebihannya seperti apa begitu. Mungkin juga untuk ketahanan terhadap hama maupun penyakitnya seperti apa gitu Pak.
Eh, untuk TN1 ini jenis dampi pelepah pendek. Jarak tanam itu cuma 8,5, jadi jumlah tegakan dalam 1 hektar itu 144 pohon. Kemudian keunggulannya dia proses peninggian itu lebih lambat, sampai 41 cm saja rata-rata per tahun. Kemudian usia ekonomisnya lebih dari 30 tahun. Kemudian rendemennya lebih tinggi sampai 26%. Untuk ketahanan terhadap penyakit, kami di pembibitan itu sudah mengaplikasi Mycophyr untuk imunisasi tanaman terhadap serangan penyakit, terutama Ganoderma. Jadi kami sudah memberi Mycophyr sejumlah 50 gram per pohon di pembibitan. Jadi itu yang kami lakukan supaya nanti petani ketika menanam sudah ada imun awal yang kita lakukan. Iya, wah menarik ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi tadi juga Bapak sebutkan untuk tentu juga produktivitasnya tinggi ya Pak ya? Tinggi, mencapai 28 sampai 33 ton per hektar per tahun. Tinggi itu, iya betul. Ya. Ya, oke, di antara tadi itu kelebihannya juga sudah disampaikan. Nah, kira-kira kalau untuk kualitas nih Pak, bagaimana sih cara dari KUD Sawit Jaya nih menjaga kualitas mutu benihnya seperti itu Pak, supaya pembeli itu percaya gitu loh, percaya 100% nih dari KUD Sawit Jaya. Bagaimana kira-kira Pak? Ya. Pertama, kualitas ya tadi setiap pemindahan dari main ke free itu kita aplikasi Mycophyr itu 50 gram. Kemudian kita pemupukan menggunakan pupuk itu kita gunakan semi organik dan organik. Jadi kimianya cuma sekitar 20% saja. Jadi mayoritas kita gunakan pupuk organik, kemudian mikroba. Jadi mikroba untuk pupuk cairnya mikroba. Jadi perlakuan kita tidak menggunakan banyak kimia. Kemudian ketika petani mengambil, mereka sendiri yang memilih. Pilih, kemudian ambil sendiri, angkut sendiri. Kami tidak mengharuskan kami ya. Jadi siapapun yang ingin mengambil silakan diperiksa dulu. Iya, supaya lebih percaya ya Pak ya untuk pemesan seperti itu. Ya baik Pak, dalam segi ekspedisinya juga tentu aman ya Pak ya? Ya, ekspedisi juga kita tidak melayani ekspedisi, kita minta petani sendiri. Kemudian sebelum kita keluarkan, kita pasang, kita sertifikasi dulu. Jadi kalau belum disertifikasi, kita tidak berani keluarkan karena menyangkut juga program PSR. Iya betul Pak. Dan alhamdulillah juga kan sekarang masyarakat sudah banyak yang melek ya Pak ya terhadap benih unggul dan bermutu seperti itu. Karena banyak yang mungkin sosialisasi yang dilakukan para penangkar benih seperti itu. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Liadi. Nah, mungkin nih Pak, tadi juga Ulfa sempat lihat ya bahwa jumlah bibit yang disalurkan ya dari KUD ini cukup banyak nih Pak nih. Yang tadi gambar ini sangat menarik nih Pak di sini dari KUD Bapak sendiri gitu ya, Sawit Jaya itu sekitar ada 19-an ya yang bibit yang disalurkan kepada KUD maupun pribadi. Iya, siap Pak. Sangat menarik sih ini Pak, karena kan ya itu tadi bisa dicontoh nih Pak ya. Mungkin perawatannya maupun manajemennya seperti apa gitu, nanti bisa sharing lebih banyak. Pak,
terakhir nih, mungkin bisa Bapak sampaikan gitu kepada kami maupun para pemirsa Gamal TV sekalian gitu ya, mengenai harapannya nih, harapan Bapak ke depannya seperti itu kepada stakeholder lainnya maupun kepada pemerintah, Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan, silakan Pak Liadi. Sosialisasi tentang bibit unggul, karena saya lihat di medsos ini, saya meralang buana juga di medsos tentang bibit. Ternyata banyak petani itu sangat bangga dengan menggunakan bibit yang nggak jelas. Mereka masih bangga, artinya kan terpaksa mereka menanam bibit yang jelas. Mereka malah bangga, bahkan ada yang menjual hasil abal-abal ya Pak? Abal-abal, masih banyak itu. Nah, ini pemerintah ini yang perlu banyak sosialisasi. Kemudian kalau untuk program PSR ini, saya berharap super benih untuk penangkar ini jangan terlalu diberi syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Karena PSR itu membutuhkan banyak bibit, tapi kesediaan lahan untuk penangkar itu tidak ada. Sehingga kalau digunakan syarat yang standar, yang harus seperti lahannya harus diratakan dulu, karena untuk Kalimantan ini kan itu khusus Kalimantan Timur itu rata-rata bukit-bukit. Nah, itu untuk mendapatkan sampai 1 hektar saja rata itu sudah tidak ada. Ini bisa menghambat. Jadi itu untuk sumber benih. Nah, untuk itu ini saya sangat senang sekali menyampaikan juga unggulan maupun keluhan kita terhadap semua pihak. Terima kasih. Ya. Okay. Baik, terima kasih banyak juga ya Pak Liadi. Wah, tadi ya Pak, mungkin untuk persyaratannya bisa dipersimpel gitu ya Pak ya? Ya, kalau yang seperti itu kan untuk permanen tuh. Iya, betul. Dan di tempat itu. Dan ini pun juga tentu untuk membantu program pemerintah juga ya Pak ya, PSR ini supaya berjalan lancar seperti itu. Karena PSR ini kan yang bisa menghambat itu kan kesediaan bibit. Iya, betul Pak. Nah, kalau dia terlalu ketat seperti itu, nanti bibit kita kesulitan. Sulit juga, iya. Ya, kita kan meminjam lahan nih. Nah, lahan yang kita pinjam ini kan ditanamin. Iya. Nah, itu paling lama kita kan 3 tahun, 2 tahun. Setelah itu kan kita cari lahan baru lagi, pindah lagi. Kalau itu bisa menghambat juga program pemerintah kalau sumber benihnya mensyaratkan seperti itu. Ya baik Pak, semoga saran maupun keluhannya bisa didengar ya Pak ya, pada para pemangku kebijakan. Nah, untuk tadi juga mungkin bisa lebih dibanyakan atau diseringkan lagi ya adanya sosialisasi ya Pak ya. Kenapa benih ataupun bibit abal-abal itu tetap beredar, apa mungkin karena kesulitan Pak membedakannya? Itu bagaimana sih Pak kira-kira menurut pandangan Bapak? Pertama memang harga bibit unggul jauh. Ya, iya, harga. Kemudian bibit abal-abal ini kan pemasarannya door to door. Jadi dan mereka membawa dokumen palsu. Nah, ini kadang-kadang katanya ini yang paling sering itu menggunakan nama PKS nih. Saya pernah bertemu dengan orang PKS. Apa program PKS untuk menghambatnya? Ini bahkan mereka bisa menstempel kecambah itu seperti milik PKS walaupun tidak sama, tapi bagi orang awam kan ya sudah baru membawa sertifikat segala macam. Nah, ini yang kayaknya keahlian mereka yang tidak bisa dilakukan oleh sumber benih resmi. Iya Pak, jadi memang agak kesulitan juga ya Pak. Iya. Oke, baik Pak. Iya, tapi Pak Ulfa masih penasaran nih Pak. Mungkin ada nggak sih Pak harapan Bapak atau apa yang Bapak bisa sampaikan gitu kepada teman-teman penangkar lainnya atau KUD yang lain nih sebagai penyedia bibit?
Harapan kami juga khusus di PSR ini, penangkar-penangkar lain itu perlu pendekatan bantuan karena program PSR ini memerlukan proposal. Nah, untuk mendapatkan proposal ini kan pertama perlu SDM, kedua perlu biaya, ketiga harus aktif. Nah, rata-rata petani kita kan tidak ngerti yang seperti itu. Petani ini makanya dia jadi petani karena tidak pengen ribet. Kalau udah mulai ribet, mereka mendingan mundur. Akhirnya mereka tidak ikut PSR, kemudian mereka menanam bibit asal-asalan. Nah, kami Sawit Jaya bisa merangkum sampai 18 koperasi karena itu yang kami lakukan. Ya, kami lakukan. Jadi kami membantu semua koperasi itu bagaimana supaya mereka mudah membuat proposal. Oke. Ada sosialisasinya juga ya Pak ya? Ya, kita sosialisasi setiap koperasi, kita siap sosialisasi membantu program PSR. Ya, kita sosialisasi tentang PSR. Kemudian sosialisasi menggunakan bibit unggul. Iya, baik. Jadi ini perlu diketahui oleh para penangkar. Jadi mereka jangan berharap masyarakat langsung datang pergi membeli, tapi sosialisasi. Ya, baik Pak. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Padahal tadi Ulfa bilangnya ada satu pertanyaan terakhir, tapi sampai nambah lagi. Ya, oke. Apalagi tadi Wijaya juga sampai bisa sekitar 19 itu ya Pak ya. 19 KUD maupun petani bisa dirangkul seperti itu. Oke, baik Bapak Aliyadi, terima kasih banyak atas wawancaranya kali ini, dan terima kasih juga atas info Pak ya, maupun ya pengalaman yang bisa Bapak share kali ini. Baik, terima kasih banyak Pak Aliyadi atas waktunya. Mungkin kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Baik pemirsa Gamal TV, itu tadi wawancara kami bersama Bapak Aliyadi dari KUD Sawit Jaya. Nah, sampai jumpa lagi pada pos pembibitan berikutnya dengan para penangkar benih tanaman perkebunan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.